perasaannya awalnya cukup nervous, deg-degan juga, kayak aku kira-kira bisa gitu terus apalagi banyak adegan stunning itu, jadi itu juga cukup jadi tantangan. Tapi ya insya Allah abaikan semaksimal mungkin yang aku bisa, dan dibantu juga dengan Kes-Kes, kerja sama Kes-Kes yang keren-keren banget, dan juga kru yang sangat suportif dan komunikatif banget. Semoga orang-orang sih berapa lama sih Kak pertimbangannya akhirnya mengambil bulan yes. Kemarin sih deal-dealan harganya ya. Enggak terlalu lama sih, karena emang dari awal ketika ditawarin pun aku memang sudah interest buat gabung jadi salah satu pemain di Wanita Alita. Selain karena genre-nya emang belum pernah aku coba sebelumnya, ditambah ya selain karena genre-nya belum pernah aku coba sebelumnya, ditambah lagi judulnya tuh provokatif banget, dan kalau nanti kalian udah nonton sendiri filmnya secara keseluruhan, aku juga suka sekali tema yang diangkat karena menurut aku relevan juga sama isu-isu yang terjadi belakangan. Pakai stuntman gak sih untuk Agit ketiga? Nah kemarin sih nggak pakai stuntman sekali, jadi aku melakukan semuanya sendiri. Akhirnya memutuskan untuk nggak pakai stuntman itu apa, Kak? Karena pertama emang aku tertantang pengen juga coba buat melakukan sendiri, kedua juga akan mempermudah produksi juga, teman-teman produksi, dan ketiga emang beneran pas dicoba ya Feby bisa gitu loh, orang-orang lihat kayak oh Feby bisa, yaudah Feby mau nggak melakukan sendiri atau mau pakai movie double. Pas lihat-lihat videonya pas latihan aku merasa kayak oh ya kayaknya ini double deh buat aku, kenapa enggak. Mas adegan yang paling susah apa ketika melakukan? Kalau dari semuanya jujur itu sih adegan Rukiah yang kayak aku harus terbolak-balik pakai sling, terus kayak harus banyak yang kayak kepontang-panting gitu, terus habis itu ada adegan terbang dan lain-lain gitu sih. Chemistry Bapak sama Baby seperti apa chemistry-nya? Chemistry-nya sebagai seorang membangun chemistry-nya. Kamu kayak anak gitu. Gantian memang. Gantian. Tadi aku udah ngomong. Kalau ngebangun chemistry banyak diskusi sama Feby, tentu lewat persetujuan dari Echa juga sebagai sutradara, karena maunya dibawa ke arah mana nih, mau langsung kelihatan apa? Bagus banget. Mau langsung ke arah sananya cepet banget atau enggak, terus dalam apa, terus meskipun ini horor tapi dramanya juga harus real ya, nggak boleh kelihatan cuma lewat kayak gitu aja, karena ceritanya memang dia merasa punya tanggung jawab yang besar banget untuk nyampe ke surga gitu. Jadi semua itu ada di tangan suami, dia harus nurut apa enggak kayak gitu sih. Ini kan ceritanya jadi calon bupati gitu, untuk mendalami perannya mungkin ada riset atau segala macam gitu nggak sih, Kak? Banyak contohnya tuh di TV. Enggak sih, kalau caranya sih susah apa enggak sih, enggak terlalu ya. Sebetulnya ini manusia biasa aja yang dimana dia harus berkedok sedemikian rupa di depan publik, dan yang tadi saya bilang pas lagi nonton trailernya kan dia lagi ngomong sama siapa, itu adalah permintaan requestnya dia ke siapa, cari istri gitu. Jadi memang buat aku lebih susah karakter wants sama needs-nya dia sih dibandingin dia jadi bupati atau enggak.
sendiri kapok nggak main horor? Atau justru ketagihan main horor? Tagihan parah sih. Bener nggak sih? Lagi bahasa soalnya. Enggak. Kalau kapok enggak, karena alhamdulillah proses syuting film horor ini nggak bikin aku kapok, justru sangat menyenangkan sekali. Biarpun genre film horor, tapi di luar syuting kita banyak ketawa-ketawa, banyak happy-nya. Capek iya karena banyak adegan stunt dan juga kadang beberapa kali syuting pulangnya agak larut, tapi alhamdulillah dari castnya, terus juga kru di lokasi syuting, pembawaannya juga bikin lokasi syuting tuh nyaman, nggak pengen cepat-cepat pulang gitu. Dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar sih, jadi alhamdulillah nggak kapok ya. Berarti nanti bakal main horor lagi? Insya Allah doain aja. Kan ini yang di poster ini aja. Kebetulan sih iya nih kayaknya. Kebetulan sih Gimana emang sih iya. proses make upnya sampai bisa jadi seperti ini berapa lama gitu? Kalau untuk make upnya ya emang cukup lama sih, itu nggak enak. Salah satu Boleh kamera nggak enaknya film, kalau film horor tuh banyak make up efeknya yang itu tuh harus memakan waktu yang cukup lama dan harus di uploadnya juga lama, yang orang-orang bisa langsung pulang. Ini tuh kayak ada waktu dulu buat ngampus make up, terus juga ada recall-nya juga kalau misalnya harus didandanin kayak gini. Cuma ya karena ini pengalaman pertama aku, jadi ini seru sih. Aku kayak ternyata gini ya gitu. Boleh untuk pertanyaan ke Ovi dan juga ke Asyira, silakan. Tapi tadi kan sedikit diceritain ya kayak kesan di lokasi syutingnya itu horor. Ada nggak sih kejadian horor yang terjadi ke Ovi atau ke cast lain? Kalau pengalaman pribadi, ya karena tempatnya rada serem ya. Jadi aku tuh memang banyak doa-doa, banyak pikir memang, karena apalagi pas sudah diceritain ternyata tempatnya tapi untung udah selesai syuting. Genset mati ya. Genset mati gitu. Terus Horor. hah? Mau jasad mati horor. Iya. Oh iya bukan. Meledak. Oh iya, maaf. Bukan horor, Pak. Horor sih sebenarnya itu secara teknis sebenarnya. Terus banyak yang sekelebat gitu sih sebenarnya gitu kan. Horor Cuma kayak aku- aku. Hah? Enggak canda. Ya paling susah itu adegan waktu Feby itu harus di Rukiah itu kan. Jadi ambulannya kepake sama Umi ya. Yang Umi benjol. Oh iya, Umi benjol. Umi benjol, terus banyak ya karena kan faktorku kali ya. Nggak punya kuda-kuda yang kuat. Jadi kalau kepanting-panting tuh pasti aku cedera lah di situ gitu ya. Parah nggak? Mengalami beberapa cedera Lumayan ya benjolnya ya waktu itu. Mayan Ya? beneran. Benjol beneran ya. Mayan. Kena dinding gitu. Aku juga sebenarnya tuh kepentok, kita semua kepentok, tapi Umi yang paling parah. kebetulan Umi yang benjolnya paling parah. Jadi saat itu sampai dibawa ke rumah sakit karena Nggak, cedera karena itu. alhamdulillah yang tadi Feby bilang ya, kita di situ tuh memang seperti kita tuh fasilitasnya enak banget ya dari fasilitas memanusiakan manusianya itu kayak seperti ada ambulan, terus udah gitu ada maksudnya apa tuh yang kalau toilet apa tuh portable gitu. Jadi kita tuh benar-benar nyaman walaupun di tempat lokasi yang nggak nyaman. Terus alhamdulillah semua kebutuhan kita tuh selalu ditanyakan pengen apa gitu. Pokoknya semua syutingnya di situ tuh menyenangkan gitu. Asyira sendiri main sama Kak Feby, ini kan Kak Feby baru ya. Kalau Asyira sendiri gimana mengimbanginya atau banyak sharing juga? Ya, Kak Feby lebih jago dari aku. Waduh, enggak juga gitu. Enggak, maksudnya kan pas aku jadi pertama kali latihan itu ada satu adegan yang action, aku Kak Feby sama Kak Oka. Di situ udah deg-degan karena main sama senior kan, terus Oka Antara gitu. Enggak, serius aku jiper awalnya. Cuman akhirnya pas udah dicobain, nah Kak Feby tuh satu yang aku selalu dari Kak Feby nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, dia selalu ketawa-ketawa aja gitu. Tapi ketika di lokasi syuting tuh terhibur sama kamu loh. Mas, Dia pintar banget menghibur kita kalau lagi bete, kalau lagi apa dia main-mainin
apa kita ini yuk, kita bikin apa? Bikin TikTok. Iya, apa Ya, pokoknya. mengajak generasi-generasi yang lintas generasi ini tetap bisa bersatu. Alhamdulillah gitu dengan kehadiran Gen Z ini, anak bawang ini ya. Gitu. Tapi kalau adegan horornya Kak Feby ini hebatnya dia bisa kayak in a split second action dia langsung berubah jadi parah. Kalau aku kan nggak terlalu bisa ya, jadi biasanya kalau mau adegan serius, enggak aku agak jauh dulu dari kamu. Kalau deket kamu pasti ketawa soalnya. Oh iya. Kalau enggak juga sama. Apa? Gitu. Tapi ya maksudnya kita semua cast tuh untungnya sempat ketemu beberapa kali, iya beberapa kali ya proses reading, maksudnya nggak langsung ketemu di lokasi, jadinya kita udah cukup bonding, terus juga saling diskusi tentang karakter masing-masing, maksudnya nggak cuma tentang karakter sendiri, tapi kita juga saling kasih input dan masukan ke karakter orang lain, jadinya alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah aman. Kasih. Terima kasih.